Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufadeliana dengan NIM 5111181003. Saya akan menjelaskan latar belakang. Teknologi di bidang keuangan yang biasanya dikenal dengan financial technology atau vintage. Saat ini, model bisnis vintage menangani pendanaan, pembayaran, manajemen kekayaan, pasar modal, dan layanan asuransi. Menurut Ledensin 2018, industri vintage online lending platform berkembang pesat, terutama di Indonesia. Pinjaman online atau pinjaman peer-to-peer adalah praktik pendanaan individu yang tidak terkait mitra tanpa melalui bank komersial. Peer-to-peer lending dilakukan secara online melalui berbagai platform pinjaman dan alat pemeriksaan kredit yang berkembang sendiri untuk perusahaan peer-to-peer lending. OJK adalah lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi layanan keuangan, termasuk praktik vintage ini. Namun, Suryono DKK menjelaskan dalam tinjauan pustaka sistematis bahwa terdapat 6 inti permasalahan dalam peer-to-peer lending, yaitu asimetri informasi, penentuan nilai kredit pinjaman, moral hazard, keputusan investasi, kelayakan platform, dan peraturan serta kebijakan yang belum matang untuk perlindungan data pribadi, menurut Suryono et al. 2019. Untuk itu, setiap pemangku kepentingan seperti OJK, SWI, Kemenkominfo, dan asosiasi vintage diharapkan segera menyepakati kode etik industri vintage lending. Di industri jasa keuangan, khususnya mengenai transformasi digital di sektor ini, perlu dilakukannya penyesuaian regulasi dan kebijakan karena pesatnya informasi teknologi yang tidak bisa ditinggalkan regulasi tersebut, menurut Suryono et al. 2020. Kemudian, identifikasi masalah. Berdasarkan uraian tersebut, maka diidentifikasikan masalah penelitian dikemukakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. Pertama, bagaimana kesadaran publik tentang peer-to-peer lending, pemahaman penggunaan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana peraturan perlindungan kebocoran data, pembatasan akses data, dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana penipuan data pribadi dapat terjadi. Yang keempat, bagaimana penanganan yang dilakukan terhadap pinjaman vintage ilegal. Yang kelima, bagaimana etika pemasaran produk yang harus diterapkan. Dan yang keenam, bagaimana hubungan antara temuan dan praktik peer-to-peer lending di Indonesia. Kemudian tujuan masalahnya. Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka tujuan masalah dikemukakan dalam bentuk pernyataan juga. Pertama, untuk mengetahui kesadaran publik tentang peer-to-peer lending, pemahaman pengguna di Indonesia. Yang kedua, untuk memahami peraturan perlindungan kebocoran data, pembatasan akses data, dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana penipu data pribadi dapat terjadi. Yang keempat, untuk mengetahui penanganan yang dilakukan terhadap pinjaman vintage ilegal. Yang kelima, untuk memahami etika pemasaran produk yang harus diterapkan. Yang keenam, untuk memahami hubungan antara temuan dan praktik peer-to-peer lending di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, Mufadeliana. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Suryani dengan NIM 267. Di sini saya akan memaparkan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada pinjaman peer-to-peer atau yang biasa disingkat P2P adalah bidang studi di berbagai penelitian teknologi keuangan. Tetapi studi tentang topik ini sedang berkembang. P2P lending adalah model bisnis baru yang menyatukan pinjaman dan pemberi pinjaman dalam satu platform. P2P lending ini dioperasikan secara digital melalui platform dengan permintaan yang dievaluasi oleh komite investasi sebelum investasi dilakukan. Kemampuan untuk secara akurat menilai dan menyaring peminjam dalam mengendalikan risiko kredit. Berbagai metode digunakan untuk menentukan risiko kredit, seperti menggunakan data mining, ekstraksi fitur tekstual dari deskripsi peminjam, dan big data berdasarkan jaringan. Studi lain telah dilakukan untuk menghindari kesalahan prediksi dalam bisnis P2P lending ini. Terdapat metode 2 langkah yang menggunakan jaringan pembelajaran mendalam, mengekstrak kata kunci dari komentar investor, dan kemudian menggunakan model berbasis memori jangka pendek. 2 arah untuk memprediksi risiko default platform. Yang kedua, ada proses bisnis dalam P2P lending. Selain fokus pada pengendalian risiko kredit, terdapat beberapa proses bisnis dalam P2P lending, seperti proses pendaftaran, peminjaman, proses penilaian risiko kredit, proses pencairan, proses penagihan, proses pengembalian dana atau pembayaran, dan proses investasi oleh pemberi pinjaman. Penelitian saat ini tidak hanya berfokus pada penilaian risiko kredit, tetapi juga pada bagaimana investor, dalam hal ini pemberi pinjaman, mengevaluasi peminjam dengan memasukkan karakteristik demografis.
Menggunakan lebih dari 178.000 daftar pinjaman di Cina, peneliti menemukan bahwa pemberi pinjaman menganggap reputasi peminjam sebagai sinyal utama dalam keputusan transaksi pinjaman P2P. Baru-baru ini telah ada penelitian yang menyelidiki bahwa politik dan kekuatan keuangan memainkan peran penting dalam menentukan kegagalan platform pinjaman P2P. Kegagalan platform terjadi karena akhirnya bangkrut atau pemilik platform kabur dengan uang investor. Pasar P2P pertama kali muncul di negara maju dengan efek yang lebih kuno, sektor keuangan, sistem inti kredit yang matang, dan penegakan hukum yang lebih efektif daripada pasar negara berkembang. Yang ketiga ada fintech di Indonesia. Di Indonesia, solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan adalah dengan menggunakan layanan P2P lending. Kehadiran fintech lending merupakan dampak dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap formal sistem keuangan. Kredit untuk industri perbankan hanya dapat tidak terganggu jika bank terlalu selektif dalam menyalurkan kredit, hanya untuk mengurangi non-performing loan. Global krisis keuangan yang diikuti oleh respon otorisasi yang memperketat rezim regulasi untuk lembaga keuangan mengakibatkan kesenjangan dalam keuangan. Di Indonesia, fintech dapat dibagi menjadi fintech 2.0, yaitu perkembangan fintech oleh industri jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan non-bank industri keuangan. Sementara itu, fintech 3.0 adalah fintech yang dikembangkan oleh perusahaan startup. Sebelum tahun 2016, Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur kegiatan fintech, sehingga dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat karena potensi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inah Permatasari dengan NIM akhir 255. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Santi. Selanjutnya ada masalah dalam P2P lending. Harapan awal munculnya platform P2P lending adalah untuk memberikan pendanaan bagi usaha kecil dan menengah atau bisa dibilang UKM. Terdapat alternatif skema pembayaran berupa pinjaman berbasis syariah dan profit rencana berbagi. Proses pinjaman, biaya pinjaman, bunga, jumlah pinjaman, dan pinjaman fleksibilitas mempengaruhi UKM untuk mendapat dana pinjaman. Rosa, Vina, dan kawan-kawan 2019. Namun, ada kesenjangan di mana hasil penelitian oleh Kohar Dinata dan kawan-kawan 2020 menunjukkan bahwa pertumbuhan P2P lending di Indonesia tidak signifikan, tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan kredit bank. Hal ini terjadi karena platform memasuki persaingan melalui pasar yang kurang menarik bagi masyarakat. Beberapa model adopsi muncul dan melihat bahwa manfaat yang dirasakan adalah penting. Adopsi juga dipengaruhi oleh inovasi fitur, fungsionalitas aplikasi, dan pembuatan platform yang ramah pengguna. Kurniawan 2019. Variabel harapan kinerja, pengaruh sosial, dan harapan usaha dapat mempengaruhi niat perilaku menggunakan platform pinjaman P2P. Wang dan kawan-kawan 2019. Model vintage lending mulai berkembang menjadi pendanaan di berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti perjalanan wisata dan lainnya, jangka panjang dan maupun jangka pendek keuangan. Suryono dan kawan-kawan 2019. Untuk itu telah dilakukan pengukuran sistem usability scale atau bisa dibilang SUS dan user interface satisfaction questionnaires atau bisa dibilang quiz, dan retrospective think aloud atau bisa dibilang juga RTA. Dari aplikasi P2P lending, Nugraha dan kawan-kawan 2019. Dari praktik vintage tercatat 1.330 orang melapor ke lembaga bantuan hukum karena 89 aplikasi P2P lending diduga melanggar hukum dan HAM. Hidayat dan kawan-kawan 2020. Data pengguna sering disalahgunakan oleh perusahaan jasa pinjaman. Ketidakefektifan penerapan regulasi P2P lending khususnya di Indonesia adalah dipengaruhi oleh norma substansi yang belum mengatur besaran bunga dan mekanisme pemungutannya. Selanjutnya ada perkembangan P2P lending di beberapa negara.
Perkembangan P2P lending di beberapa negara, platform seperti Jopa dari Inggris, Sejahtera.com, dan Lending Club dari Amerika Serikat, PPDAI dari Cina, adalah platform pinjaman P2P dengan pertumbuhan tercepat, seperti yang disebutkan Jack Tiani dan Lemieux 2018. Bank Amerika Serikat melaporkan Lending Club memiliki lebih dari 50 miliar dolar, sementara itu Sejahtera.com menarik lebih dari 1 juta anggota dan memfasilitasi lebih dari 32.000 pinjaman. Dengan total sekitar 193 juta dolar, di sisi lain PPDAI telah menarik 500.000 anggota dan merupakan platform terbesar di Cina. Namun, pasar pinjaman P2P Cina memiliki keluhan tentang informasi kredit individu yang tidak dapat diandalkan. Peminjam cenderung memanfaatkan kredibilitas untuk mencari pinjaman yang lebih besar daripada biaya pinjaman yang lebih rendah. Feng dan kawan-kawan 2015. Di samping itu, Yunus 2019 berpendapat bahwa platform P2P lending Singapura lebih transparan daripada di Indonesia. Untuk itu diperlukan portofolio teknik dan praktik pendanaan serta mitigasi resiko yang mendukung keuangan mengalir. Usanti dan kawan-kawan 2020. Nama saya Alma Aulia Ramdhani Putri dengan NIM 5111811004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Nah, peneliti melakukan penelitian pendahuluan untuk menangkap fenomena awal. Peneliti melakukan 2 eksperimen text mining untuk melihat sentimen pengguna platform P2P lending di Indonesia. Pertama, dari data review Google Play Store, peneliti melakukan analisis sentimen platform P2P lending. Mengambil 5 contoh aplikasi dan pengujian dengan teknik klasifikasi teks, peneliti menemukan 4 dari 5 aplikasi yang memiliki sentimen negatif, sedangkan besar ulasan negatif mengomentari lambatnya transfer atau persetujuan dana, penagihan utang, dan kesulitan mendaftar. Pada eksperimen kedua, peneliti melihat sentimen di berita online Indonesia dengan topik P2P lending. Dari 1.100 artikel berita, peneliti menemukan bahwa jumlah artikel yang bernilai positif lebih banyak daripada yang bernilai negatif. Secara teknis, hal ini dimungkinkan karena artikel berita telah melalui proses penyuntingan. Selama 1 tahun pengamatan lapangan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menangkap lanskap praktik vintage di Indonesia. Teknik penelitian kualitatif bisa lebih cocok untuk menanyakan apa masalah dari vintage P2P lending di Indonesia dan bagaimana pemangku kepentingan menyikapinya. Prosedur penelitian kualitatif biasanya dimulai dengan tinjauan pustaka, purposive sampling, pengumpulan data, dan analisis data. Rancangan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Focus Group Discussion atau FGD, dengan harapan dapat memberikan kemudahan untuk keterbukaan dan berbagi pengalaman. Secara sederhana, pembahasan yang sistematis dan terarah ini akan membahas yang pertama, isu, kasus, dan permasalahan platform P2P lending di Indonesia. Lalu yang kedua, peran dan tanggung jawab, dan yang ketiga, proses pengawasan yang telah dilakukan. Nah, peneliti memilih pendekatan studi kasus tunggal untuk mempertanyakan fenomena terkini yang peneliti jelajahi dalam kehidupan nyata. Responden dalam penelitian ini dipilih secara pervasif berdasarkan regulator atau pengawas resmi industri P2P lending. Focus group discussion dilakukan secara online melalui aplikasi teleconference pada September 2020. Perkembangan vintage P2P lending di Indonesia cukup pesat sebelum Otoritas Jasa Keuangan mengklaim sebagai regulator yang mengatur secara komprehensif transaksi layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi. Platform P2P lending mulai bermunculan di tahun 2016. OJK mencatat ada 153 platform P2P lending per November 2020 dengan total aset sebesar 3,57 triliun. Naik sebesar 18,85% dari tahun ke tahun. Selanjutnya, yaitu hasil diskusi kelompok terfokus. Metode pengumpulan data dalam penelitian sistem informasi sangat beragam. Focus Group Discussion atau FGD merupakan salah satu metode pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam pendekatan kualitatif, khususnya penelitian sistem informasi.
Berdasarkan hasil FGD, kami menemukan permasalahan, kasus dan permasalahan pada platform P2P lending di Indonesia. Kami membagi diskusi menjadi 5 tema utama, yaitu yang pertama, kesadaran publik tentang P2P lending. Selanjutnya yaitu hubungan antara temuan dan praktik P2P lending. Yang pertama, yaitu definisi dari vintage P2P lending. Berdasarkan studi literatur, kami mencoba menarik kesimpulan tentang terminologi vintage P2P lending. P2P lending berjenis vintage merupakan praktik pinjam-meminjam dana tanpa lembaga bank sebagai perantara. P2P lending adalah platform pinjaman online yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam individu dan menawarkan kredit mikro. Inovasi ini merupakan solusi yang membantu usaha mikro, kecil, dan menengah mendapatkan akses permodalan. Menurut dokumen peraturan OJK, platform pinjaman online adalah penyedia layanan keuntungan yang terhubung ke jaringan internet, di mana platform menyatukan pemberian pinjaman dan penerima pinjaman sistem elektronik. Jadi P2P lending adalah teknologi yang menghubungkan internet dan layanan keuangan untuk pinjam-meminjam. Yang kedua yaitu stakeholder. Kami mencoba menggambarkan gambaran yang kaya tentang vintage P2P lending platform di Indonesia. Peran pemangku kepentingan dijelaskan secara rinci sebagai berikut. AFPI sebagai Asosiasi Fokus Pinjaman Peer-to-Peer telah membuat kerangka kerja pelindungan konsumen yang terdiri dari kode etik, komite etika, dan jalur pengaduan konsumen, yang semuanya merupakan alat AFPI dalam menjalankan perannya sebagai organisasi yang mengatur dirinya sendiri. Berikutnya adalah Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK memiliki Direktorasi Regulasi, Penelitian, dan Pengembangan Vintage yang secara khusus fokus pada pendanaan dan investasi. Upaya perlindungan konsumen oleh OJK dilakukan melalui regulasi industri P2P, pengawasan industri P2P, kegiatan edukasi masyarakat, dan penyelesaian pengaduan konsumen. Dalam hal ini, OJK telah mengembangkan regulatory sandbox atau mekanisme pengujian untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyedia. Selanjutnya yaitu regulasi dan kebijakan di Indonesia. Bagian ini membahas hukum yang mengatur implementasi vintage P2P lending di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur pencegahan risiko suku bunga tinggi dan risiko gagal bayar serta metode penagihan yang tidak tepat. Untuk itu dalam peraturan OJK nomor 77 POJK 07/2016 telah mencantumkan ketentuan mengenai persyaratan platform sebagai penyelenggara, mulai dari proses registrasi dan pendampingan dengan platform baru yang dikenal dengan regulatory sandbox. Selanjutnya yaitu daftar platform P2P lending di Indonesia. OJK menemukan hingga 2020 jumlah penyaluran pinjaman sebesar 116,97 triliun meningkat sebesar 134,91% per tahunnya. Pada 14 Agustus 2020, jumlah total vintage peer-to-peer lending atau operator vintage lending yang terdaftar dan memiliki lisensi di OJK berjumlah 157 perusahaan. Ada 124 platform terdaftar dan 33 platform berlisensi. Dari total 157 platform, 146 platform konvensional dan 11 platform syariah. Ada satu operator pinjaman vintage yang pendaftarannya dibatalkan, yaitu PT Asetku Mitra Bangsa. Daftar nama platform dapat dilihat di dalam bibliografi. Selanjutnya yaitu masalah platform P2P lending di Indonesia. Hasil tinjauan pustaka kami, analisis konten, dan wawancara pemangku kepentingan telah diidentifikasi beberapa isu yang terbagi menjadi tema seperti kesadaran masyarakat tentang P2P lending, kebocoran data,
pembatasan akses data, termasuk perlindungan data pribadi, penipuan data pribadi, illegal vintage lending, dan etika pemasaran produk. Beberapa studi membahas adopsi vintage P2P lending terkait kesadaran dan pemahaman pengguna. Di Korea, perusahaan platform P2P lending berkembang pesat di sektor vintage. Namun sebagian besar aplikasi seluler untuk platform di Korea belum dievaluasi oleh pengguna karena industrinya masih baru. Penerimaan pengguna atas pinjaman P2P seluler sudah masuk dipengaruhi oleh persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, dan kepuasan pengguna. Pada slide bagian ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat penelitian. Jadi dalam makalah ini terdapat dua manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat yang diharapkan dari peneliti ini yaitu memberikan kontribusi untuk mengidentifikasikan masalah praktek fintech di Indonesia. Yang kedua itu memberikan gambaran secara sistematis dalam tema diskusi utama untuk fintech, kesenjangan dalam penelitian pinjaman P2P, seperti pemahaman pengguna, privasi data, penggunaan dan perlindungan konsumen, meminimalkan penipuan, meningkatkan pengawasan terhadap pinjaman P2P ilegal, termasuk penguatan peraturan dan peran asosiasi. Selanjutnya terdapat kesimpulan pada penelitian ini yaitu berkontribusi untuk mengidentifikasi masalah fintech praktek di Indonesia, menggambarkan secara sistematis dalam tema diskusi utama untuk fintech kesenjangan dalam penelitian pinjaman P2P, seperti pemahaman pengguna, privasi data pengguna, dan perlindungan konsumen, meminimalkan penipuan, meningkatkan pengawasan terhadap pinjaman P2P ilegal, termasuk penguatan peraturan dan peran asosiasi. Perkenalkan, nama saya Novianto Bayu Nugroho dengan NIM akhir 001. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis jurnal. Yang pertama yaitu ada jurnal Business Agility Strategy, Peer-to-Peer Lending of Fintech Startup in the Era of Digital Finance in Indonesia. Peluang perusahaan P2P lending di Indonesia sangat besar karena masyarakat Indonesia yang memiliki rekening bank hanya 36% dari populasi. Perubahan gaya hidup dan teknologi yang terjangkau adalah perkembangan utama. Perusahaan pinjaman P2P memiliki lebih banyak ponsel dan kemampuan tangkas karena belum banyak aturan pemerintah yang mengikat. Inovasi dan diferensiasi dan kenyamanan mereka adalah kekuatan pendorong untuk meningkatkan bersaing dan menguasai pangsa pasar. Kemudian yaitu peer-to-peer lending problems and potential solution, a systematic literature review. Penelitian ini menghasilkan tabel identifikasi masalah P2P lending dan alternatif solusi dengan menggunakan SLR dari 81 publikasi. 6 tema umum masalah P2P lending diidentifikasi. Ini adalah asimetri informasi, menentukan skor peminjam, moral hazard, keputusan investasi, peraturan dan kebijakan, dan pelayanan P2P platform peminjaman. Selain itu, penelitian menemukan alternatif solusi teknis dan non-teknis dengan membandingkan beberapa penelitian yang relevan dari berbagai negara. Selanjutnya yaitu penanganan terhadap financial teknologi peer-to-peer lending ilegal melalui Otoritas Jasa Keuangan, studi pada OJK Jakarta Pusat. Peranan OJK dalam melakukan upaya penanganan P2P lending ilegal antara lain dengan membentuk Satgas Waspada Investasi, mencantumkan daftar P2P lending yang terdaftar dan berizin di website resmi OJK, mensosialisasikan kepada masyarakat terkait ciri-ciri P2P lending ilegal yang harus dihindari, memberitahukan kepada masyarakat mengenai data dan informasi P2P lending ilegal di Indonesia, melakukan penutupan terhadap P2P lending ilegal, pemblokiran aplikasi dan website P2P lending ilegal secara rutin, melakukan pemeriksaan secara selektif bagi perusahaan P2P lending yang mengajukan pembukaan rekening baru, memberlakukan aturan khusus
bagi perusahaan P2P lending terkait fintech payment system dan menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri terkait tindakan cybercrime. Selanjutnya yaitu analisis permasalahan berbagai platform pinjaman daring, peer-to-peer lending dan penanganannya di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap 19 aplikasi yang beredar saat ini menunjukkan nilai rata-rata akhir yaitu 59 dari skala 100. Merujuk pada hasil yang didapatkan tersebut menunjukkan bahwa hanya 59% ketercapaian perusahaan pinjaman daring dalam memenuhi peraturan yang berlaku. Meskipun jumlah aplikasi yang terdaftar pada OJK sebanyak 12 aplikasi dari 19 aplikasi, namun hanya 58% atau 7 aplikasi yang memiliki nilai di atas 70. Sehingga meskipun ada beberapa aplikasi yang sudah terdaftar di OJK, namun tidak dapat menjamin aplikasi pinjaman daring tersebut memiliki kualitas yang baik. Selain itu, dikarenakan fintech yang bernilai kecil memiliki jumlah yang cukup banyak, maka peluang masyarakat dalam memilih aplikasi pinjaman daring yang berkualitas rendah akan semakin tinggi. Maka dari itu, sebaiknya masyarakat Indonesia lebih berhati-hati dan mempelajari lebih dalam aplikasi yang akan dipilih untuk pinjaman daring. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Penelitian lebih lanjut dapat mengusulkan standar pengawasan untuk teknologi dan regulasi. Saat ini beberapa peneliti untuk melihat sentimen analitik produk P2P telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, seperti Suryana dan Budi tahun 2019, Pohan dan kawan-kawan pada tahun 2019, Picknett dan Rignis tahun 2020. Sebaliknya, data media sosial tersebut dapat diolah oleh OJK, SBI, dan Kementerian TIK dalam menentukan kebijakan dan pengawasan dalam menciptakan perlindungan konsumen. Data besar dan analisis media sosial dapat menangkap fenomena dan menganalisis masalah atau tren di masyarakat, seperti ulasan produk yang terdapat pada Anastasia dan Budi tahun 2017, Vidya dan kawan-kawan, politik Yue dan kawan-kawan 2019, atau ujaran kebencian. Big data juga memudahkan pemerintah untuk meninjau laporan dan cakupan dalam mengidentifikasi pinjaman P2P bermasalah pada platform fintech. Tentunya sistem monitoring berdasarkan keluhan pengguna dapat digunakan oleh berbagai pihak sesuai dengan kondisi praktik P2P, lending, dan regulator yang ada. Selanjutnya, perlu ada perbandingan pengaturan Indonesia dengan negara lain. Apakah dipengaruhi teknologi, budaya, dan sistem ekonomi dalam mempengaruhi aturan praktik fintech. Ini adalah kesempatan untuk penelitian yang lebih lanjut. Terima kasih.